ini adalah chapter ketiga yang mana materi ini harusnya untuk minggu yang akan datang, tapi sama teman-teman bisa dipelajari mulai dari sekarang. Apabila ada hal yang tidak dimengerti bisa kita diskusikan di besok di Google Classroom. Jadi nanti kita buka sesi tanya jawab di sana. Nah, di sini kerangka dasar itu ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yang akan dibahas terkait tujuan. Tujuan adanya kerangka dasar sendiri itu apa? Kemudian siapa penggunanya atau pemangku atau pemakai dari kerangka dasar ini. Kemudian juga ada paradigma transaksi syariah serta ada tujuan laporan keuangan syariah. Nah, kalau ini kan tujuan laporan keuangan syariah. Kalau yang ini adalah tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan kenapa adanya konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini, yang pertama yaitu untuk memudahkan yang namanya cara menyajikan dan menyusun laporan keuangan. Nah, di sini itu digunakannya untuk siapa saja, atau kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama penyusun standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian yang kedua penyusun laporan keuangan, entah itu penyusun laporan keuangan di perusahaan maupun penyusunan laporan keuangan UMKM ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah auditor, dan yang keempat di sini adalah para pemakai dan pengguna laporan keuangan syariah. Nah, tadi yang pertama di sini itu ada si penyusun standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian yang kedua penyusun laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada auditor, dan yang keempat ini adalah para pengguna laporan keuangan. Inti dari tujuan konsep dasar ini itu adalah sebagai acuan atau pedoman yang memudahkan seseorang penyusun standar akuntansi keuangan syariah atau yang menyusun PSAK, gitu kan. Kemudian memudahkan penyusun laporan keuangan baik itu perusahaan maupun non perusahaan. Kemudian sebagai acuan dan pedoman auditor untuk mengetahui apakah laporan keuangan ini sudah sesuai dengan yang disusun, sudah sesuai dengan standar, apakah auditor di sini itu bisa menentukan bahwa laporan keuangan di sini itu memiliki opini wajar atau tidak wajar. Kemudian yang terakhir di sini adalah para pengguna laporan keuangan. Nah, para pengguna laporan keuangan itu siapa saja nih? Contohnya ada investor,
ada debitur, ada kreditur. Teman-teman di sini para pengguna laporan keuangan bukan? Para pengguna laporan keuangan sebagai bisa sebagai masyarakat juga nih, karena masyarakat itu punya hak untuk mengetahui apakah si perusahaan di sini itu sudah menjalankan usahanya dengan benar, gitu kan. Kemudian juga masyarakat juga di sini membutuhkan kok bisa disebut sebagai pengguna laporan keuangan ketika teman-teman mau melakukan penelitian, gitu. Mau melakukan penelitian, mau melakukan penelitian itu berarti kan teman-teman di sini akan membaca laporan keuangan ya. Teman-teman bisa mengetahui utang sekian ratus juta, kemudian aset sekian miliar dari mana? Dari laporan keuangan. Nah, berarti di sini tujuan dengan adanya KDPPLKS itu adalah untuk memudahkan keempat elemen ini dalam melaksanakan tugasnya. Seperti tugas yang menyusun laporan keuangan apa? Yang menyusun laporan keuangan. Tapi laporan keuangan yang kayak gimana sih? Yang pertama, laporan keuangan yang mudah dipahami, gitu kan. Kemudian juga ketika ada permasalahan, dia di sini bisa menanggulangi masalahnya, gitu. Bisa mencarikan solusi ataupun jalan keluarnya. Nah, kemudian di sini contohnya auditor. Auditor itu kan pasti output dari seorang auditor itu adalah memberikan yang namanya pendapat apakah laporan keuangan ini wajar atau tidak wajar. Nah, untuk menjustifikasi wajar dan tidak wajarnya kan dari mana? Melihat dari laporan keuangan yang disajikan. Sampai di sini bisa nggak mengerti nih terkait tujuan dari konsep dasar penyusunan dan penelitian laporan keuangan syariah? Bisa, oke. Nah, kemudian di sini para pemangku, pengguna atau pemakai. Kalau dilihat dari poin, ini banyak sampai 11 nih. Sampai 11 poin. Salah satunya ada investor. Investor kenapa istilahnya perlu perlu mengetahui kenapa investor di sini itu disebut sebagai pemakai dan pengguna informasi keuangan. Kenapa? Ini memakai pengguna informasi keuangan ya, Neng? Kenapa dia memakai? Untuk mengontrol, misalnya kan kalau investor, misalnya kita tahu saham kita gitu, maju atau untung atau enggak kayak gitu. Untuk kalau jangka panjang juga kan? Iya. Artinya berarti di sini untuk pengambilan keputusan apakah jadi investasi atau tidak investasi, dengan nominal berapa, dengan pertimbangan berapa. Nah, kemudian di sini ada pemilik dana. Nah, pemilik dana itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dana ini dibayarnya pada saat jatuh tempo atau enggak. Kemudian juga tadi yang sempat saya singgung yaitu masyarakat. Masyarakat itu memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kontribusi suatu perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan itu sendiri ataupun terhadap negara ini. Seperti contohnya PT
rokok, saya nggak akan sebut namanya, itu si PT Rokok itu kan dia biasa kalau perusahaan besar itu dia akan melakukan yang pertama menerbitkan laporan keuangan, kemudian melakukan audit pada laporan keuangan itu sendiri, dan yang ketiga perusahaan besar itu pasti akan melakukan kalau itu minggu kemarin itu saya sempat menyinggung yang namanya responsibility. Astagfirullah, apa sih? Jadi maksudnya itu dana yang tujuannya dikeluarkan untuk kegiatan sosial. Apa sih? Saya lupa lagi nih. CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, artinya CSR di sini itu ada dana yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tujuannya untuk kegiatan sosial di masyarakatan, entah itu digunakan untuk seperti misalnya biaya pendidikan gitu kan, biaya pemeliharaan lingkungan ataupun lain sebagainya gitu. Nah, kita selaku masyarakat itu sebetulnya wajib tahu loh perusahaan mana saja yang memberikan kontribusi seperti itu. Makanya kenapa di poin 11 itu masyarakat muncul. Bukan berarti masyarakat nggak wajib tahu, atau bukan berarti masyarakat di sini bukan sebagai pemakai laporan keuangan, sebagai pemakai laporan keuangan untuk mengetahui perusahaan mana yang sudah go public, perusahaan mana yang sudah yang sudah melakukan audit, kemudian perusahaan mana yang sudah mengeluarkan CSR. Jadi ketiga poin ini itu gitu kan, kalau dari kacamata kita selaku orang akuntan, berarti dia di sini sudah taat dan patuh terhadap aturan. Gak wajib perusahaan besar itu wajib melakukan 3 hal yang seperti tadi saya sebutkan, yang minimalnya. Nah, kemudian di sini ada si di sini itu ada si karyawan. Dia juga sebagai pemangku atau pengguna laporan keuangan. Kok ada karyawan sih Bu? Iya, karyawan biar tahu informasi tentang stabilitas dan juga profitabilitas perusahaan itu sendiri, bagaimana keadaan finansialnya gitu. Nah, kemudian juga di sini ada pelanggan, ada pemerintah, ada pemasok, dan juga mitra usaha lainnya. Itu tujuannya apa? Kayak misalnya kayak pemasok sama mitra usaha, kenapa dia harus mengetahui informasi keuangan? Kalau misal kita utangin uang ke orang, tapi kita nggak tahu latar belakang keuangannya kayak gimana, kan ada kemungkinan orang tersebut tidak akan membayar hutang. Tapi ketika kita mengetahui, si Wendy itu perusahaan B gitu kan, dia utang ke saya sebesar 10 juta gitu. Tapi melihat dari laporan keuangan, meskipun dia hutang, tapi dilihat dari laporan keuangan, meskipun misalnya awal mula dia berhutang dulu, tapi beberapa saat kemudian dia mampu membayar dan melunasi hutangnya. Jadi saya juga di sini nggak perlu merasa cemas dan khawatir, karena sebagian yang pernah dihutangin pasti dibayar sama Wendy gitu. Nah, kemudian juga di sini pemerintah di sini itu sama beserta lembaganya, kenapa harus mengetahui informasi tentang keuangan syariah? Di sini selain sifatnya terkait pajak, apakah si perusahaan di sini sudah tertib bayar pajak? Apakah perusahaan di sini itu memperjualbelikan barang yang diperbolehkan
gitu kan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi tujuannya di sini itu agar kita bisa mengetahui bahwa perusahaan di sini itu sudah melaksanakan operasional dengan sebaik mungkin atau tidak dari sudut pandang 11 orang tadi. Naik investor, naik pemasok, ini pemerintah, saya masyarakat. Kita pola pandangnya sama atau beda? Beda, tapi tujuan kita sama. Saya pengen tahu, kata investor, benar nggak dia punya laporan keuangan yang sehat, benar nggak dia taat terhadap peraturan keuangan yang ada. Kemudian kata pemasok, saya juga pengen tahu, kalau saya mau tanya ke dia, dia bisa bayar nggak ke saya gitu. Pemerintah juga sama, saya pengen tahu dia bayar pajak gede-gede teh emang naon sih dagangnya, sieun bisik dagang tuyul misal, atau dagang yang tidak diperbolehkan gitu. Kemudian masyarakat, bukannya perusahaan ini perusahaan besar, tapi asal nggak ada dana yang dikeluarkan untuk CSR gitu kan, kayak PT Rokok itu kan kebanyakan untuk biaya pendidikan ya. Kalau nggak biaya pendidikan dia di olahraga bela diri gitu kan, ambilnya di sebelah sana gitu kan. Jadi kita selaku masyarakat dan 11 item lainnya itu punya hak loh untuk mengetahui seperti apa kondisi laporan keuangan perusahaan. Gue izin bertanya, cara mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan itu gimana? Soalnya kan kalau kita nanya sebatas nanya gimana nya suka nggak transparan sih Bu. Ada yang nggak dikasih tahunya gitu. Terus caranya gimana? Kan ada di laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Pas waktu itu kan Mila pernah membutuhkan laporan keuangan yang perusahaan kan itu mau survei ya, tapi ya statistik tapi nggak dikasih. Oh, ini mah laporan keuangan yang go public nih. Kalau yang perseorangan mah apa ya? Karena mungkin yang kalau yang ibu rasakan gitu ya, dia belum cukup stabil. Dan maksud di sini belum cukup stabil itu kayak gimana ya? Ada satu kekhawatiran, kemudian juga ada satu rasa takut gitu ketika kita ingin menyerahkan informasi keuangan begitu saja gitu kan, meskipun ini tujuannya untuk diolah kok datanya dan sebagainya, tapi kan kalau perusahaan kecil mah ya, ketika misalnya masih rekapannya seperti ini misal aset dan sebagainya, nanti khawatirnya memunculkan opini, wah ternyata perusahaannya teh emang benar-benar kecil ya, atau misal berarti perusahaannya teh gini ya dan sebagainya lah gitu. Jadi kalau untuk perusahaan kecil mah memang agak sulit. Nah kalau perusahaan besar mah itu wajib, makanya nggak semua masyarakat bisa mengakses. Kalau perusahaan besar yang sifatnya sudah go public, kalau perusahaan kecil itu kan dia di sini istilahnya masih sedang mendirikan gitu. Kalau mah dia masih sedang berusaha untuk menstabilkan dulu gitu. Kemudian juga bukannya dia nggak mau meng-share informasi apapun, tapi khawatirnya mungkin data yang kalian minta itu saya nggak punya. Karena kalau perusahaan kecil itu belum seperti perusahaan besar gitu, untuk laporan keuangannya. Dan nanti ketika tahu justru takutnya orang tuh akan mikir, gini nih katanya perusahaan ini gitu. Karena ingat kita belum sepenuhnya 100% perusahaan kecil, UMKM dan sebagainya sadar akan pentingnya laporan keuangan. Itu nih masalahnya. Kalau saya kasih gitu aja ternyata di saya nggak ada, nanti gimana kalau misalnya ada yang keceplosan? Iya ada, di ibu Mega juga nggak ada, kan nama baik balik lagi gitu. Jadi ada apa ya, bukan gengsi sih, tapi ada kekhawatiran sendiri gitu kan, bahwa data yang diminta oleh teman-teman itu
sebenarnya saya nggak punya, bukan nggak mau, tapi saya nggak punya, khusus untuk perusahaan-perusahaan kecil ya gitu. Sok aja tanya UMKM, belum semua punya yang namanya laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan kecil punya tapi belum sistematis, jadi masih mengikuti manual. Belum harta utang atau misalnya ini debit ini kredit, belum dikhawatirkan seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu ada paradigma transaksi syariah. Kalau arti paradigma itu sendiri apa nih? Paradigma. Pendapat. Apa nih? Pendapat. Pendapat bisa, atau bisa juga disebut sebagai cara pandang seseorang dalam menilai dan menentukan sesuatu. Kayak misal gini, paradigma saya tentang COVID ini, misalnya COVID itu nyata adanya dan kita tidak bisa melihat, meraba ataupun mengetahui keberadaannya di mana. Nah, paradigma itu adalah cara pandang gitu ya. Tetap sih nanti masuknya memang mengarah ke pendapat gitu. Nah, paradigma transaksi syariah di sini itu berdasarkan kepada bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah sebagai amanah dan kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai lillah yang menempatkan peringkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah atas aktivitas suatu usaha. Nah, artinya di sini paradigma transaksi syariah itu menempatkan sesuatu benar dan salah, kemudian baik dan buruk itu sebagai suatu parameter aktivitas usaha. Tadi apa? Baik dan buruk, benar dan salah. Ini dijadikan sebagai salah satu ukuran atau parameter terkait suatu aktivitas usaha dengan asas yang berawal dari akhlak dan spiritual manusia itu sendiri. Sehingga dengan cara ini akhirnya akan terbentuklah yang namanya good corporate atau good corporate governance atau tata kelola yang baik, dan juga akan menghasilkan disiplin pasar. Maksudnya ini, paradigma itu adalah cara pandang transaksi syariah. Kalau transaksi pasti kaitannya dengan kegiatan usaha. Kegiatan usahanya ada yang profit oriented, ada yang non profit oriented. Nah,
jual beli dan ada transaksi matching. Satu lagi ada transaksi jual beli dan juga ada transaksi kerjasama. Kalau di akuntan syariah cuma ada 2 transaksi. Kalau yang profit oriented ya, ada yang jual beli, juga ada kerjasama. Jual beli dan kerjasama sama atau beda? Beda. Kalau kerjasama gimana nih? Kalau kerjasama perusahaan sama perusahaan saling saling kerjasama dalam membangun suatu perusahaan. Tujuannya untuk Mendapat keuntungan besar. dapat keuntungan gitu. Nah, artinya kalau jual beli itu, saya bahas jual beli dulu ya. Kalau jual beli itu, misal saya dan Mila jual beli barang. Mila butuh barang A, saya carikan barang A. Saya jual, Mila yang beli. Berarti transaksi kita hanya sampai di sini. Mila menginginkan barang, saya menginginkan uangnya dari barang yang sudah saya berikan. Keuntungan yang diperoleh, keuntungan itu dirasakan oleh siapa? Oleh kedua-duanya. Mila dapat barang, saya dapat uang. Nah, tapi di sini ada pertukaran nggak? Maksudnya pertukaran aset, Mila ngeluarin aset, saya ngeluarin aset, kan nggak ada ya. Tapi hanya sekedar transaksi aja, jual beli biasa, dan setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan apapun gitu. Tapi yang namanya hubungan kerjasama itu, misal saya Weni dan Abel. Nah, saya itu kerjasama sama Abel. Abel udah bisa bikin kue, so kita bikin toko kue. Abel yang bikin kue, saya yang punya modal. Berarti di sini yang dicampurkan antara kedua belah pihak apa? Saya aset atau modal. Abel mencampurkan atau memberikan yang namanya kemampuan. Sehingga setelah itu terjadi, maka kita melakukan akad kerjasama yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini di paradigma transaksi syariah itu kita berdasarkan kepada baik dan buruk, benar dan salah, atas dasar spiritual. Jadi kalau di akuntansi syariah itu kerjasamanya ada batas waktunya nggak? Misalkan bisa berakhir gitu. Ada. Kan ditentuin di awal akad nih. Kayak misal gini, Mila dan saya mau melakukan akad kerjasama ya gitu. Tapi ada akad kerjasama yang berhenti begitu saja. Ada akad kerjasama yang berhenti karena salah satu pihak melanggar kontrak. Kayak misalnya gini, kalau saya sama Abel mungkin nggak untuk tiba-tiba berhenti kerjasamanya. Mungkin kalau saya atau Abel di sini ada yang melanggar, tapi selama tidak ada yang melanggar, mungkin nggak berhenti, nggak mungkin. Nah, itu kan akad kerjasama seperti mudharabah, musyarakah. Tapi ada juga yang namanya akad kerjasama yang akan diperjualbelikan. Nah, ini lagi ya. Seperti contohnya gini. Bentar. Saya tes Okahili namanya. Istisna dan salam itu merupakan akad kerjasama, tapi tujuannya untuk jual beli barang pesanan. Kenapa saya bilang kerjasama? Karena contohnya gini, saya sebagai produsen atau pembuat, Abel penjual, Weni pembeli.
Wendy itu datang dulu ke Abel. Bel, saya mau beli meja. Saya mau mejanya pengen dari kayu jati mahoni. Saya mau lebarnya sekian. Saya mau mejanya disertai atau dilengkapi dengan masing-masing kursi. Maksudnya satu meja itu 4 kursi misalnya. Oke, kata Abel tuh. Kemudian saya pengen beresnya 3 bulan kemudian. Kamu sanggup atau enggak? Sanggup, kata Abel. Nih harga yang saya tawarkan dengan spesifikasi yang kamu inginkan. Oke, deal, kata Wendy. Setelah ada kata deal, kata Abel, misal saya ingin dulu DP atau misal nanti pembayarannya dilakukan di terakhir aja, misal itu bisa, asal di awal akan disepakati terlebih dahulu semuanya. Nah, setelah itu nanti Abel menghubungi saya, Bu, saya mau pesan kayu ukurannya ini, dibuat meja, dibuat kursi dengan panjang dan sebagainya, disampaikan kriterianya. Oke, kapan selesainya? 2 bulan lagi bisa. Kekejar nggak bisa, misal saya bilang. Paling 2 bulan 10 hari. Oh ya udah nggak apa-apa, misal kata Abel. Nah setelah saya menyanggupi, saya bikinlah gitu. Berarti kan di sini bukan hanya ada akad jual beli kan, tapi juga ada akad kerja sama. Nah ketika misal saya itu sudah sampai di 2 bulan 2 minggu, saya nyerahin barang ke Abel, Abel bayar ke saya, itu akad antara saya dengan Abel sudah berakhir. Itu berakhir kontrak. Bisa nggak Bu kalau di pertengahan berakhir kontrak? Bisa. Ketika misal saya bilang, Bel, kayaknya kayunya nggak ada, jadi saya nggak bisa. Paling nanti kamu ke yang lain aja, itu juga bisa berakhir. Ketika apa sih istilahnya, yang sudah tertulis di kontrak kesepakatannya itu ada yang tidak disepakati. Akad itu bisa berakhir. Akad bisa berakhir ketika waktunya memang sudah berakhir. Kemudian ketika salah seorang dari penjual, pembeli atau yang bekerja sama itu melanggar akadnya. Kemudian akad bisa berakhir apabila salah seorang di antara kita ada yang meninggal atau gila. Udah, akadnya berakhir. Jadi sama aja dengan di transaksi konvensional gitu. Nah, yang membedakan itu adalah kenapa bisa berakhir gitu kan, gara-gara apa gitu. Ya hampir sama sih bentuknya dengan yang konvensional juga. Iya nih. Nah, kembali lagi ke sini ya. Paradigma transaksi itu berdasar kepada baik dan buruknya atau benar dan salahnya, dilihat dari sisi spiritual. Sehingga ketika teman-teman sudah berpedoman terhadap ini dalam melakukan aktivitas suatu usaha, maka teman-teman di sini akan menghasilkan good governance atau tata kelola yang baik dan juga bisa menghasilkan disiplin pasar. Kita jadi bisa mendisiplinkan yang namanya suatu transaksi. Kita bisa menciptakan tata kelola usaha yang baik. Bahwa punten ya, nggak baik nih ada satu karyawan yang ternyata dia kalau kerja itu dari tunduk, kemudian nggak fokus. Itu sebenarnya boleh nggak kalau kita tegur? Itu sebenarnya boleh nggak kalau misalnya kita udahi aja kontraknya? Boleh lah, karena nanti punten ya dengan adanya satu karyawan saja yang seperti itu bisa mengundang karyawan yang lainnya pun mengikuti jejaknya, karakternya. Jadi kan nggak produktif ya karyawannya gitu. Kalau karyawannya nggak produktif, nanti efeknya ke
finansial gitu kan. Selain ke finansial, kemudian juga nanti akan menciptakan tata kelola perusahaan yang tidak baik, baik dari segi manajemennya, baik dari segi finansialnya gitu. Jadi harus segera diselesaikan. Kalau itu sakit harus disembuhkan. Kan kita sakit nih, penyakit gitu, harus disembuhkan gitu. Kalau misalnya kamu merasa nggak siap di sini karena gini, ya udah nanti saya pindahin ke B. Gitu. Nanti yang dari B ternyata potensinya di A, ya mana dipindahin gitu. Makanya setelah sesuai dengan bidangnya, kemudian mengerti, paham, enjoy dan sebagainya, maka akan menghasilkan yang namanya tata kelola perusahaan yang baik. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, di sini asas transaksi syariah di paradigma syariah itu sendiri. Di sini ada yang membahas terkait asas. Transaksi syariah. Ini asasnya cuma ada 4. Yang pertama itu asas persaudaraan. Kemudian yang kedua ada keadilan. Kemudian ada asas keseimbangan. Dan yang keempat ada asas universalisme. Nah, coba di asas transaksi konvensional ada nggak asas keseimbangan, persaudaraan, dan universal? Bisa nggak ada ya? Karena nanti ketika dijelaskan teman-teman juga mungkin baru, oh iya di konvensional nggak ada yang kayak gini sih. Seperti contohnya persaudaraan itu di sini kalau secara bahasa Arab itu namanya ukhuwah ya, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh suatu manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas melebihi orang lain. Prinsip ini berdasarkan atas prinsip ta'aruf, tafahum, tawakun, takaful, dan juga tahaluf, yang artinya kita di sini itu transaksi boleh mencari keuntungan, tapi tidak boleh kalau melebihi orang lain mah asana muncul konvensional mah logis ya. Dan kita ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi maksud dari sisi syariah itu bukan gak boleh lebih dari orang lain, tapi keuntungan yang kamu ambil itu dianggapnya masih manusiawi. Enggak ngambil untung gede banget tuh. Kayak misal teman-teman jualan apa sih yang dulu lagi lama tuh masker ya. Masker itu pernah satu paknya itu hampir 500 dan 600 juta. Ribu. Masker medis ya, masker medis. Terus udah karena lagi langka, saya pun butuh uang. Misal saya jual 850.000 kacito. Aji boleh. Tapi kalau dilihat secara Islam, saya manusiawi enggak? Enggak. Udah kondisi sedang sulit gitu kan. Ketika barang ada malah dijual dengan harga yang mencekik gitu. Itu kan berarti tidak melihat dari sisi persaudaraan gitu. Dan kita yang namanya transaksi itu tujuannya adalah untuk bersilaturahmi gitu kan. Teman-teman di sini pernah jual beli online enggak? Pernah. Terus pernah nggak ketika teman-teman jual beli online jadi nge-save nomor si penjualnya, kemudian jadi suka komen atau
atau suka iseng sharing, kemudian si penjual juga sama gitu. Itu kan secara gak langsung kita ingin adanya hubungan persaudaraan sesama makhluk Adam gitu. Jadi bukan tujuannya hanya sebatas udah yang penting saya untung gede gitu, nggak bisa. Tapi tujuannya next time biar nanti kita kontekan lagi, kamu udah lagi ke saya gitu kan. Kalau kamu puas dengan pelayanan saya, kamu pasti balik lagi sama saya kan gitu. Pedagang mah ya gitu kan. Kemudian customernya juga enak belanja di sini mah, ya ramah, kemudian juga terbuka gitu. Nah kadang jual beli online itu hanya 30% tingkat originalitas antara foto dan real page dan aslinya. Hanya 30%. Apakah ada penjual yang terang-terangan ini mah kayaknya teteh muat-muat, berat badan teteh 80, ini cuma cukup sampai 60, kan enggak. Yang penting barang saya laku kayak kejual gitu kan gak semua orang gitu. Tapi cara kayak gitu teh salah, bukan malah memelihara. Jadi orang teh pas beli karena kitanya ngebohong, jadi ngasih rating bintang 2 atau 3 gitu gara-gara diskon gitu. Nah itu gara-gara taginya tidak terbuka. Tapi kalau misalnya awalnya jangan teh, kalau saya saranin pakai ukuran yang ini aja, soalnya teteh berat badannya sekian, jadi kalau pakai ini sepertinya cukup gitu. Nah kan enak ya, si pembeli juga merasa benar-benar dilayani gitu kan. Kemudian juga si penjual pun ada niat baik untuk menginformasikan produk yang sesungguhnya. Berarti bukan hanya sekedar berhenti di jual beli, siapa tahu nanti barangnya kepake, enakan return order lagi gitu. Kalau saya sih gitu, cara melihara konsumen ya, jujur-jujuran aja kalau emang nggak ada, jujur-jujuran aja kalau emang barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, daripada nanti kecewa kasih bintang 3 gitu kan, sakit gitu. Nah kemudian di sini yang kedua ada asas keadilan. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada yang hak dan sesuai dengan posisinya atau porsinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur riba, zolim, judi, ketidakjelasan, haram. Maksudnya gimana? Adil itu menempatkan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan yang hak. Tadi salah satu alat ukur adil itu dilihat dari yang namanya riba, dilihat dari kezaliman, kemudian dilihat dari judi, kemudian dilihat dari unsur ketidakjelasan dan unsur haram. Nah misalnya, contohnya ke online shop ya yang tadi, di foto, ih bagus banget, warnanya cantik, harganya murah, cuma 100.000, ya Allah, gitu kan? Kan kita nggak tahu ya istilahnya di transaksi ini itu adil atau enggak, maksudnya sesuai enggak dengan gambar, dengan deskripsi gitu kan? Ketika dicek misal, hai kak, barangnya ready kah? Ready. Warna ini ready? Iya kak, ready. Lingkar dada saya sekian kak, kira-kira muat enggak? Muat kak. Berat badan saya sekian, muat enggak? Muat kak. Misal. Setelah datang, subhanallah siga lepet. Itu adil enggak? Enggak. Berarti transaksinya ada unsur zolim enggak? Ada. Kemudian ada unsur ketidakjelasan kan gitu. Melihat dari foto produk dan sebagainya, kok kayak gini gitu, tapi pas datang subhanallah orang habis siga lepet dipakai teh gitu. Berarti kan di sini hilang asas keadilan itu gitu.
harusnya kan disampaikan, dipaparkan yang sesungguhnya, seadanya gitu kan. Ketika tanya ya, gitu. Ditanya aja gitu. Kalau nggak bisa ketika barangnya habis, dikonfirmasi. Hai Kak Wendy, mohon maaf pesanan kakak dengan kode ini habis. Boleh diganti dengan kode lain kak? Kami tunggu konfirmasinya 24 jam dari sekarang ya kak. Itu seorang penjual wajib loh melakukan hal seperti itu gitu. Minimalnya yang pertama, si pembeli akan merasa puas. Yang kedua, si pembeli tidak akan merasa terlalu kecewa. Kenapa saya menyimpan yang puas lebih di awal? Karena minimal si penjual itu berusaha untuk amanah menyampaikan informasi seadanya. Barang nggak ada, masa harus bilang ada, ya konfirmasi nggak ada gitu. Jadi kan rasa kecewanya tidak akan terlalu besar gitu. Ketika misalnya, oke kak, kalau gitu aku cancel aja ya, silakan kak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Udah selesai, hidup kita aman, damai dan tentram, dan nggak bobodo batur gitu. Nah kemudian yang ketiga di sini adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara aspek material, aspek sosial, aspek spiritual. Jadi ketika kita melakukan suatu transaksi gitu. Nah kemudian di sini juga ada asas universalisme. Nah, universal itu sendiri maksudnya itu esensinya dapat dilakukan oleh dan dengan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan lain sebagainya. Yang artinya universal itu artinya kan dunia ya, dunia. Jadi bertransaksi di sini itu kita membebaskan. Siapapun bisa bertransaksi, siapapun boleh bertransaksi tanpa memandang kamu agama Islam, kamu non-Muslim, kamu suku Batak, saya suku Jawa, kamu kulit hitam, kamu kulit putih, kamu bule. Enggak, yang namanya transaksi itu ya transaksi aja sama siapapun dengan agama apapun, latar belakang apapun. Yang tidak diperbolehkan itu adalah barang yang diperjualbelikannya yang tidak halal. Udah sampai situ aja gitu. Kan nggak mungkin juga misal ada orang yang mau beli baju, pas mau beli baju itu si orangnya kulitnya warna hitam, kemudian dia mau beli bajunya baju pink. Terus teman-teman yang jaga toko, mungkin nggak teman-teman ujung-ujung, Pak, punten pakai peser acuh pink, bapak makan kulitnya gelap gitu, nanti nggak akan cocok di bapak. Kan so tahu, belum tentu buat si bapaknya, siapa tahu buat anaknya atau buat kado gitu kan. Dan kita juga selaku pembeli justru senang dan berterima kasih ketika ada orang yang mau membeli, terlepas apakah itu cocok atau tidaknya dipakai oleh orang tersebut. Kita nggak punya hak untuk melarang. Nah, kemudian di sini ada karakter transaksi syariah, itu ada sekitar 12. Nanti bisa teman-teman baca. Yang intinya karakteristik transaksi syariah itu yang pasti nggak boleh memperjualbelikan barang yang haram. Tidak boleh bertransaksi yang ada kaitannya dengan ribawi. Tidak boleh transaksi yang kaitannya dengan unsur zolim, unsur tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada tujuan laporan keuangan. Nah, selama ini kan teman-teman belajar akuntansi keuangan udah 5 semester ya. Tapi teman-teman tahu nggak apa sih tujuan laporan keuangan itu sendiri? Apa sih tujuan laporan keuangan? Buat memudahkan
Sok gak usah berantem. Nanti kebagian. Apa nih? Sok bilang dulu. Untuk mengetahui itu apa laba atau tidak buat kita ya. Terus, Wendy, buat ya mempermudah gitu, membaca, tahu gitu perkembangan tentang sesuatu yang ada. apa ya? Mengetahui laporan keuangan yang ada di perusahaan bisa melihat rugi atau Nah, yang pertama di sini itu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Nah, maksudnya gini, kalau misal teman-teman di sini bikin laporan keuangan, kan berarti laporan keuangannya udah dibikin nih. Saya selaku auditor berarti minimal bisa melihat bahwa teman-teman sebagai penyusun laporan keuangan itu patuh dalam menghasilkan laporan keuangan. Misal tanggal 30 laporan keuangan harus sudah jadi. Berarti kan dari sebelum tanggal 30 teman-teman sudah mulai menyusun. Dengan adanya laporan keuangan di sini, itu mampu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Berarti di sini yang namanya laporan keuangan harus selesai tanggal 30 ya harus selesai tanggal 30 gitu kan. Kemudian juga ketika di laporan keuangan di sini memang rugi, ya sebutkan rugi berapa, keuntungan berapa gitu. Berarti kan dia bukan hanya patuh dalam menghasilkan laporan keuangan, tapi dia juga bisa mengambil prinsip keadilan tadi atau sesuai dengan porsinya, tidak merubah, tidak meng-up dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset. Nah, apa kata Mila, Abel dan Wendy? Nah, bahwa dengan adanya laporan keuangan itu kita bisa mengetahui informasi yang ada di perusahaan. Apakah itu labanya, asetnya, utangnya, piutang, atau proses operasionalnya gitu. Nah, selain itu, informasi keuangan yang dihasilkan oleh laporan keuangan juga di sini bisa dijadikan sebagai alat evaluasi ketika terjadi suatu permasalahan. Maksudnya gini, teman-teman bikin laporan keuangan nih. Nah, laporan keuangan periode pertama ternyata rugi 1 miliar. Yang kedua rugi 2 miliar. Yang ketiga rugi 3 miliar. 3 laporan keuangan dalam 3 bulan terakhir ternyata hasilnya negatif. Berarti di sini ada yang perlu dievaluasi nggak? Ada. Nah, dengan adanya laporan keuangan itu seperti itu. Jadi informasi yang kita miliki itu bisa kita pelajari kembali, bisa kita telah kembali untuk mengobati permasalahan yang ada dalam laporan keuangan, atau misalnya untuk dicarikan jalan solusi permasalahan di dalam laporan keuangan. Oh, berarti di sini tuh ada yang nggak beres nih dari proses operasionalnya, atau apakah metode pemasaran kita yang menghabiskan uang begitu banyak? Kan kita bisa menganalisis dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah mengenai
tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh oleh si penanam modal. Jadi ketika laporan keuangan dihasilkan, entah itu kalian sebagai si penyusun laporan keuangan bisa mengetahui seperti apa kondisi keuangan, bisa mengobati permasalahan yang ada di perusahaan. Tapi bagi kami selaku investor bacanya gini, oh si perusahaan ini dia memiliki kemampuan untuk melunasi setiap hutang. Satu. Kemudian yang kedua, oh si perusahaan ini berarti dia amanah dalam melakukan proses pembayaran secara tepat waktu terhadap beberapa pemasoknya. Dan dilihat dari 3 bulan terakhir, performa laporan keuangannya semakin bagus, sehingga saya ragu nih untuk investasi di perusahaannya Wendy bisa. Jadi seperti itu yang namanya tujuan dari laporan keuangan syariah. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyain sama teman-teman? Ibu, Boleh nih. kalau misalnya kan jual beli secara langsung gitu, ada ijab kabulnya nggak? Gimana nih? Kalau jual beli misalnya kan kayak di pasar-pasar gitu. Kalau menurut sistem syariah itu ijab kabulnya tuh kayak gimana? Apa ya? Kalau secara teoritis mah ijab kabulnya itu apa ya? Diawali kayak misal saya suka barang A, kakinya cukup di saya, gitu kan. Kalau secara teoritis, jadi nggak langsung ijab kabul, tapi dilihat dulu ada objeknya nggak, objeknya sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Misalnya sepatunya bagus nih, tapi nanti kalau nggak muat saya bisa ganti ya. Misalnya saya mau beli sepatu buat anak, tapi saya nggak tahu di anak saya cukup atau enggak. Saya beli yang ini. Kalau nggak muat, boleh nggak saya ganti? Itu kan berarti minta persetujuan ya. Kemudian berapa lama batasnya? Apakah hanya berlaku di hari ini penggantiannya atau 3 hari mendatang? Itu harus jelas ditanyakan. Kemudian selain itu misalnya oh ya udah, tapi kalau misal anak saya pengen ganti model, bisa nggak? Uang yang sudah saya bayar itu gimana hukumnya? Apakah saya tinggal nambah atau misal dianggapnya gugur setengahnya bisa? Itu harus dipaparkan dulu nih sebelum kita melakukan transaksi jual belinya. Kecuali kalau teman-teman beli untuk diri sendiri, kan langsung dipakai kan. Kalau beli buat orang lain kan kadang ada nggak pasti ya gitu, dan itu beda cerita. Kayak misal ketika saya beli gamis, saya lihat dulu rapi nggak jahitannya, rapi ada bahannya. Terus saya muter-muter, oh iya udah bagus, ya udah Pak saya beli ini berapa Pak? 150 misalnya. Pak nggak bisa kurang. Di syariah nawar tuh boleh, yang nggak boleh itu nawar dengan sadis. 250 nawar jadi 75.000, bikin aja sendiri. Itu kan yang nggak boleh gitu. Tapi misalnya kayak nawar kurangi 5.000 atuh Pak, 10.000 atuh, itu masih diperbolehkan. Karena kan masih manusiawi ya nih ya. Gitu. Ketika si bapaknya ya udah atuh boleh, ya Pak ikhlas, tapi Pak ikhlas gitu. Ikhlas lah ya. Ya gitu aja sih sebenarnya kalau secara praktek ya nih ya gitu. Yang jelas mah gak seribet yang dibayangkan, sama aja kayak kehidupan sehari-hari sebenarnya. Cuman yang kadang kita nggak sadari itu adalah udah ngerasa umum dan lumrah nawar sadis, jadi ya biasa aja gitu. Padahal kan di syariah kan nggak boleh nih, kayak misal jualan gamis 150.000, terus kalian cuma 75 aja lah gitu. Kan nggak boleh gitu, siapa tahu harga pokoknya nggak segitu gitu kan. Ya nawar ya yang deket-deket dulu lah gitu, kayak misal 12 sih 120 gitu kan. Kalau memang 120
dia merasa aduh buat saya cuma sedikit, dia pasti minta nambah lagi, nambahin lagi lah 130. Oh berarti dia nggak bawa gede gitu kan, 130 ya udah deh gitu. Tapi ikhlas oh ya udah gitu. Yang sadis mah yang itu tuh yang beli 100 tawar 50 itu mah aduh itu bunuh namanya. Seperti itu sih Neng contohnya gitu. Ada lagi teman-teman yang ditanyain? Kalau kan tadi diangkat ya, ada orang yang melanggar dari kerjasama itu. Nah, orang yang melanggar itu konsekuensinya apa dalam akuntansi syariah? Nah, konsekuensinya kayak misal gini, tadi itu kita kerjasama akan mau buat diperjualbelikan. Misalnya tadi kayak pesan ini ya, kemudian saya yang melanggar. Nah, sebelum kita misalkan akadnya dulu, karena kan di sini yang melanggar itu bisa dari pihak Abel, bisa juga dari pihak saya. Kayak misal di saya itu udah ada mejanya, udah jadi, taunya Weni yang membatalkan. Nanti yang rugi siapa? Abel dan ini. Gitu. Jadi nanti ketika akan jual beli yang dalam pesanan itu memang harus ada istilahnya itu ketegasan. Kayak misal Abel kalau misalnya batal di tengah jalan, nanti Abel harus bayar biaya kompensasi sebesar sekian. Jadi kan biar amit-amit ya, ketika kerjasamanya batal itu saya ada kompensasi gitu. Nah ini udah jadi gimana? Saya kan udah ngeluarin modal, Abel juga udah bayar uang gitu kan, sama saya buat tukang. Jadi ini nih yang harus bayar kompensasi misalnya seperti itu. Gitu. Atau misal gini, kayak misalnya itu kan istilahnya option pertama ya. Jadi bisa kita siasati ketika di awal akad itu barang siapa yang melanggar akad di sini itu akan dikenakan denda. Karena kaitannya dengan bukan denda sih, tapi biaya kompensasi kerugian. Sifatnya bukan denda tapi biaya kompensasi kerugian. Kemudian juga misal ketika teman-teman jahit baju nih, kemudian ukurannya kekecilan, itu kan secara akad transaksi pakaian tersebut sudah batal, sudah rusak gitu kan. Konsekuensinya si penjahitnya harus membetulkan dan rela untuk tidak dibayar. Kan yang salah siapa? Penjahit. Begitupun juga tadi, kenapa tiba-tiba dibatalin? Orang udah dilugabel dan sebagainya, ada ya mohon maaf, yang salah yang harus bertanggung jawab gitu. Memberikan kompensasi lah gitu sebagai kewajiban. Jadi kalau yang namanya akad transaksi syariah itu di sini sama-sama diuntungkan dan sama-sama merasa terlindungi. Kenapa saya bicara diuntungkan? Yang pertama, unsur ketidakjelasannya hanya 30%. Ketika di kontraknya disebutkan bahwa ketika salah satu pihak ada yang menyalahi kontrak, maka dibebankan biaya kompensasi sebesar sekian. Entah itu di Weni dengan Abel atau Abel dengan saya. Dan kita kan sama-sama orang lain ya kan. Kita bertransaksi itu hanya berdasarkan asas kepercayaan. Nah untuk memperkuat kepercayaan itu, ya isi kontraknya harus detail, harus betul gitu. Kalau misal mahoninya nggak ada gitu kan, kayak misal gini, tadi minta kayu mahoni, kemudian nggak ada, saya nggak bisa ujung-ujung gantilah kayu jati saya buat, nggak bisa, harus konfirmasi dulu. Kalau diganti dengan ini boleh nggak, atau lebih baik dibatalkan saja, daripada di kemudian hari akan memunculkan permasalahan.
Sering mengerti kan? Iya, makasih. Oke. Nah, kemudian di sini bentuk laporan keuangannya masih sama kayak di apa namanya? Akuntansi konvensional gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Di sini ada catatan CALK gitu kan. Kemudian juga di sini ada laporan rugi, neraca dan sebagainya. Bisa teman-teman nanti baca sendiri ya. Nah, kemudian di sini ada asumsi dasar laporan keuangan. Kalau kita di sini menggunakan dasar aktual atau dasar lagi apa? Bukan aktual, astagfirullahaladzim, itu mah pencatatan. Kalau kita di sini pencatatan itu melakukan pencatatan apa nih? Kan ada dasar cash basic, astagfirullah, dan juga ada dasar accrual basic. Teman-teman tahu nggak? Kalau mencatat laporan keuangan itu kita menggunakan dasar basic cash atau accrual? Cash basic atau accrual? Hasil uangnya ya kalau yang Baca lagi. Yang Parijal ya, Nah, itu ingat pencatatannya ada dua ya, ada cash basic sama accrual basic gitu. Makanya saya agak kaget sama hal ulang. Jadi saya yang bingung lihat materi tapi udah bener gitu. Nah, kalau di asumsi dasar laporan keuangan syariah itu yang pertama kita pencatatannya menggunakan aktual. Jadi sama kayak yang konvensional gitu. Kenapa sih kita di sini pakai dasar aktual? Kenapa coba? lebih Sistematis. Ada lagi selain lebih sistematis? Apa coba? Kalau aktual basic itu kita bisa melihat transaksi di masa sekarang dan juga di masa lalu, bukan masa depan ya. Jadi kita bisa melihat nih, gitu kan. Kalau cash basic kan hanya pada saat ada cash baru dicatat, baru diakui. Kalau aktual kan setiap ada transaksi masuk ataupun keluar selalu dicatat. Jadi kita bisa melihat historinya gitu. Nah, kemudian dasar yang kedua itu dasar kelangsungan usaha. Maksudnya gimana dasar kelangsungan usaha itu? Kita itu mengasumsikan bahwa usaha ini akan sifatnya kontinu, akan berkembang, akan bertahan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang namanya keinginan perusahaan untuk melikuidasi, sehingga tidak ada keinginan perusahaan untuk udahan aja di sini aja gitu. Nanti kita tinggal jual asetnya, udah kaya kan? Itu untuk asumsi dasar dari laporan keuangan di entitas syariah. Nah, kemudian juga di sini ada namanya karakteristik kualitatif laporan keuangan. Udah pernah dengar teman-teman? Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kayaknya belum ya. Ini ada 5 karakteristik kalau kualitatif itu diambil dari kata apa nih? karakteristik kualitatif.
karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kualitatif itu maksudnya adalah kualitas atau karakteristik laporan keuangan yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Yang seperti memenuhi 4 kriteria ini, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Nah, untuk mengetahui laporan keuangan di sini itu dapat dibandingkan itu gimana? Dapat dibandingkan, dapat dipahami itu gimana? Gimana Wen? Kayaknya udah gemes mau ngomong. Kenapa nih? Bu, berarti beda sama yang karakteristik laporan keuangan biasa ya? Sama. Aku pernah baca mah ada yang kayak objektif gitu. Objektif itu apa? Iya, berarti salah yang kayak gitu sama aja ya berarti. Ini berlaku untuk semua jenis laporan keuangan, syariah, konvensional, dan juga kelembagaan, kayak misalnya akuntansi sektor publik, laporan keuangannya harus memenuhi syarat ini enggak? Harus lah. Gitu. Laporan keuangan itu dapat dipahami ketika menyusun laporan keuangan sudah sesuai dengan standarnya. Gitu kan? Berarti bisa dipahami, gitu kan? Nah, kalau ukur dapat dipahami itu adalah minimal dapat dibaca dulu. Untuk dapat dibaca, disusunnya harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan, gitu kan? Barulah laporan keuangannya dapat dipahami. Kemudian relevan itu apa sih? Relevansi itu apa sih? Apa sih relevan itu? Bisa dijadikan acuan. Bisa dijadikan acuan. Relevan itu sesuai dengan ya, sesuai dengan kenyataan atau misal sesuai dengan yang seharusnya atau apa adanya lah singkatnya relevan itu. Artinya relevan di sini itu kata relevan di sini itu harus dapat diramalkan di kejadian yang akan datang. Maksudnya diramal itu untuk memprediksi laporan keuangan di masa yang akan datang dengan catatan bebas dari bebas dari salah saji material. Teman-teman tahu apa itu salah saji material? Kesalahan dalam mencatat keuangan. Misalnya teman-teman tulis 5.000, ada hal nyatanya 50 juta, lihat nggak? Iya, jauh gitu. Kan jauh banget. Atau jangankan dari 50 juta ke 5 juta aja, hilang 01 teman-teman sampai ke S2, ingat saya pasti. Karena pusing gitu. Berarti teman-teman menjadikan laporan keuangannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang namanya relevan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau di notanya dilihat hutangnya 50 juta, ya ditulisnya 50 juta, jangan ditulis 5 juta. Nanti menghasilkan laporan keuangan yang gak sesuai gitu, dibagus-bagusin. Padahal ternyata setelah diselidiki lebih jauh, perusahaan ini itu memiliki banyak hutang. Berarti berarti laporan keuangan ini bisa diprediksi nggak buat di masa yang akan datang? Nggak bisa, karena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, tadi balik lagi, kalau ukur keadaan yang sebenarnya itu harus bebas dari salah saji materi. Kemudian juga di sini kemudian bebas dari unsur manusiawi, kelalaian. Kayak tadi nulis 50 di nota 50
juta, teman-teman nulis 5 juta, itu kan kesalahan ya, kesalahan yang bisa berupa kelalaian atau secara sengaja ataupun salah saji materi. Kemudian juga andal. Andal itu artinya dapat diandalkan. Dapat diandalkan di sini itu artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan. Maksudnya gimana? Ya seperti ini contohnya. Laporan keuangan ini nggak bakalan bisa ada kalau penyajiannya nggak relevan. Kayak tadi nih, salah satu material lihat di nota 50 juta ditulis 5 juta. Salah satu material bukan? Iya, salah satu material. Nah, ketika diramalkan di masa yang akan datang, bisa nggak laporan keuangan di sini itu memprediksinya? Tidak akan bisa, bukan nggak bisa ya, tapi prediksinya tidak akan akurat karena tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, pasti meleset gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya nulis ini aja udah salah, apalagi diandalkan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Makanya di sini keandalan itu harus bebas dari pengertian yang menyesatkan seperti salah saji material. Kemudian juga pada saat penyajiannya itu benar-benar jujur, murni, tidak ada unsur saya pengen citra perusahaan baru sendiri tapi ternyata dijerumuskan gitu kan, itu nggak boleh Neng. Makanya di sini disebutkan andal itu harus memenuhi informasi. Yang pertama, menggambarkan dengan jujur transaksi seadanya. Kemudian yang kedua, dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi. Kemudian yang ketiga, diarahkan untuk kebutuhan umum. Kemudian didasarkan atas pertimbangan sehat dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Artinya di sini, jadi ketika ada permasalahan dan lain sebagainya, itu kita mempertimbangkan juga seperti apa solusinya, gitu kan. Kemudian juga ketika mengeluarkan biaya, ya tulis kembali biayanya untuk memperbaiki, membenahi dan sebagainya, gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar seadanya banget, bebas dari unsur-unsur kelalaian, tidak ada unsur salah saji material ataupun lain sebagainya, gitu. Sehingga laporan keuangannya bisa diandalkan. Diandalkan untuk apa? Untuk peramalan di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada dapat dibandingkan. Assalamualaikum, Mak. Nggak Excel. Ya udah. Iya. Oke. Yang pertama kayaknya mau dibanyakan sekedar. Nah, kemudian di sini dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan itu maksudnya gimana? Apakah membandingkan laporan keuangan tahun sekarang dengan tahun yang akan datang? Iya, betul. Laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan. Entah itu tahun sekarang dengan tahun yang lalu, atau perusahaan kami dengan perusahaan Abel misal, nggak apa-apa, bisa kita bandingkan dengan tujuan agar si perusahaan bisa lebih baik.
Kemudian juga di sini bisa mengatasi permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada dengan evaluasi. Kemudian juga di sini di sini apa sih biasanya ketika kita membandingkan dua laporan keuangan, kita di sini bisa mengetahui apa ya istilahnya kelemahan dan kekuatan. Selain untuk bahan evaluasi ke perusahaan sendiri gitu kan, kita juga bisa menjadikan ini sebagai bahan belajar untuk memajukan perusahaan ini bareng-bareng. Misalnya, kok Abel bisa lebih maju dibanding saya, kenapa ya? Oh ternyata Abel kan biaya promosinya gede, udah nanti saya juga coba biaya promosi. Kemudian biaya promosi saya udah gede tapi tetap, oh berarti seperti di packaging produk atau di iklannya kurang menarik gitu. Itu kan bisa dibandingkan sebetulnya. Jadi kita bisa mengetahui apa yang kurang, yang ada, yang dimiliki oleh kita gitu kan. Apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa merasakan hal demikian gitu. Kemudian juga kita bisa mengevaluasi permasalahan ya, misal kenapa kalau di Abel mah karyawannya teh nurut, di saya mah enggak. Oh ternyata kalau di Abel mah karyawannya itu pakai sistem gaji harian misalnya gaji pokok. Jadi kalau yang nggak masuk ya udah konsekuensinya nggak dapat gaji misalnya. Kalau yang masuk ya dapat, belum lagi bonus. Oh ya udah, mending saya contek gitu. Dan diperbolehkan mencontek mah, karena kan itu tips dan trik gitu. Yang nggak diperbolehkan itu adalah seperti meng-up laporan keuangan gitu kan. Ini kan untuk bahan pembelajaran. Yang nggak boleh itu nyuri hak cipta, kayak mempelajari perusahaan pesaing itu boleh ketika tujuannya positif. Saya bukan ngajarin jelek ya, tapi dalam dunia usaha itu kita perlu kenal dengan lawan kita atau pesaing kita itu penting nih. Kayak misal saya mau kenalan sama yang jualan bakso di belakang gitu kan. Maksudnya bukan kenalan si hello, bukan, saya pengen kenal itu gimana sih trik marketingnya gitu kan, kemudian bagaimana pelayanannya. Oh kayak gini, oh berarti itu juga kayak gini. Oh ya udah, berarti dimaksudkan buat usaha saya. Oh berarti nanti harusnya kayak gini biar lebih nyaman. Oh iya, yang makan di pojok kampus nggak nyaman karena nggak ada meja, nanti saya sediain meja, nanti saya sediain kursi misalnya. Itu kan sebagai bahan evaluasi buat usaha sendiri, dan itu boleh diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kita membaca situasi kondisi usaha lawan dan tujuannya untuk menyerang. Tapi kalau untuk bahan evaluasi diri sendiri sih nggak apa-apa. Sesekali kita harus melakukan compare gitu. Makanya ketika dibandingkan, maksudnya ada proses pembandingan itu 30% kecewa, 70% bersyukur. Waktu SD saya sering banget dibanding-bandingin dengan orang tua. Aku mah hobinya main. Kalau main ya main, kan judulnya main ya. Tapi tetangga saya kalau main bawa buku dong. Kalau main bawa buku, bawa catatan. Saya bilang males banget, caper gitu. Saya kan anarkis ya. Maksudnya anarkis di sini itu saya mah main teh kayak pesawat, lompatan, terus juga apa ya istilahnya ke kebun dan sebagainya. Dia mah main di depan rumah sambil baca buku gitu kan. Dan saya sering kali di compare gitu. Tuh lihat contoh Abel. Abel mah kalau main bawa buku sambil belajar. Ya judulnya main ya main. Saya bilang itu mah bukan main mah, belajar. Enggak sambil main bekel, mana ada main bekel sambil baca. Saya bilang enggak ya gini. Kan satu sisi naon sih gitu kan, saya terus-terusan di compare gitu. Itu saya di compare ketika saya SD gitu, dan saya ngerasa risih,
orang di musuhan gara di baturan gara gitu. Saya kan sudah suka ya, karena bagi saya itu kan mengganggu kenyamanan saya main jadi nggak bebas gitu kan, saya jadi nggak bebas gitu. Awal-awal saya benci dengan pembandingan itu, baik gitu kan, dan dia saya gitu kan, dia mau angkat tingkat saya mah di tingkat, dia biarin gitu, udah nyaho rezeki mah sombong gitu kan, dan gak suka gitu yang namanya dibandingkan gitu kan. Akhirnya juga ini manusia caper banget, saya bilang yang namanya main tuh bawa buku bawa buku, kalau nggak bawa catatan kecil, saya bilang temecak oleh lagi gitu kan. Hobinya main sepeda, lari-lari, spinrong, ya kebayang dong nanti jatuh di saku gitu kan, rusak catatan, saya kan nggak mau gitu. Ketika saya umur berapa ya, udah mulai SMP, dan dia masih tetap melakukan aktivitas seperti itu sampai SMA, yang namanya main, ngasuh adiknya itu bawa buku, dan saya rasanya nggak nyaman ya gitu. Saya bilang oke, 6 tahun saya bisa sabar gitu. Sekarang udah masuk SMP, saya udah mulai nggak tahan, saya bilang. Saya nggak langsung nanya, nggak lama ngelabrak, saya nggak seanarkis itu. Tapi saya cuma bilang, meh naon gitu kan. Dan yang namanya belajar mah ya udah biar jadi rahasia saya aja gitu, sama kayak ibadah biar jadi rahasia kita aja gitu. Karena orang tua saya terus mendesak dan saya sudah mulai bosan 6 tahun didesak, akhirnya saya ikutin. Ternyata setelah diikutin, oh gini, tapi ya satu sisi aku jadi lebih baik sih gitu. Ya minimal nurut ke orang tua, meskipun buku yang saya bawa itu cuma jadi pajangan. Ya kan judulnya main mana ada main, yuk main engkol kan gak bisa ya gitu kan. Jadi saya saat itu ya udah pencitraan gitu, yang penting di depan orang tua saya kelihatan baik aja dulu gitu, saya kelihatan rubah aja dulu. Ternyata lama kelamaan satu sisi selain saya bisa nunjukin orang tua saya punya keseriusan, lebih baik lagi mau jadi anak penurut, lama kelamaan saya jadi bosan main gitu kan. Saya mulai SMA itu mulai jarang keluar rumah. SD saya jarang gitu kan mainnya, rumah di Jalan Kartini, tapi pulang main itu di Babakan. Dan dulu mah kan asik ya, gak ada game, gak ada gadget, gak ada lain sebagainya, bener-bener murni lah lompatan. Yang namanya ucing sumput sampai nyumput di mana gitu kan, sampai lupa pulang dan sebagainya gitu. Ternyata setelah SMP itu saya selama 3 tahun pencitraan orang tua, cuma poin ini doang. Demi disebut anak baik, dan daripada dia nggak sebaik itu, tapi minimal nurut lah gitu, nggak hobi main banget gitu kan. Minimal saya disebut nurut, hobi main. Saya rela bawa buku sampai lecek, karena dibaca enggak, diboleh lari iya, disimpan di sini iya, saya gitu kan. Tapi ternyata dan lama-lama saya mulai ngerasa ini bosan ya main WT gitu kan. Terus teman-teman main saya itu anak kecil semua, udahlah bosan udahlah bete. Waktu SMA saya benar-benar jarang keluar rumah untuk main, dan akhirnya karena jadi habit bawa buku meskipun gak dibaca, jadi saya juga kebiasaan ketika di rumah bawa buku dan berusaha dibaca sampai kuliah. Situ saya bersyukur, berarti dapat dibandingkan tidak terlalu buruk, minimal ya, nggak terlalu buruk, nggak dampak buruk banget. Kan awal-awal saya ngerasa emang hidupnya gini banget gitu, saya jelek banget gitu, sampai disebut si Abel mah meni bager, meni soleh, bawa buku kemana-mana, punya keinginan tinggi buat belajar. Emang saya enggak gitu kan, emang saya nggak dia belajar, saya dia belajar tapi saya nggak ngomong gitu kan. Ya udah, makanya tadi saya bilang 30% kecewa, 70% alhamdulillah. Karena dibandingkan itu saya jadi berusaha untuk ayolah Wadi gitu, padahal orang yang ayo sob saya juga bisa gitu.
meskipun di bawah hukum gitu, minimal mah ada niat untuk saya juga bisa kayak gitu, tapi kumang kewe dibaca tahun tenangan lama kelamaan gini nyaman gitu, gini main sama bocah-bocah teh, main sama teman-teman teh membosankan gitu kan, ya udahlah waktunya di rumah bantuin ibu yang kayaknya aku beres-beres banyak baca gitu, karena setiap orang itu kan beda-beda habitnya ya Nek ya. Kalau saya kan dulu bisa konsentrasi itu setelah maghrib, makanya kan saya bilang saya selama main buku cuma di bawah, ada pikiran saya dari mulai jam 12 pulang sekolah SD sampai jam 6 itu main. Sekalipun les pikiran saya main gitu. Nggak bisa fokus, tapi kalau di bawah jam 6 setelah maghrib itu saya bisa fokus belajar. Nah setelah saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman, mengganti habit meskipun dengan pegang buku, ya lumayan lah ada satu hal yang membekas dan berkesan, apalagi kalau dengar kata-kata dapat dibandingkan. Saya ngerasain banget itu 9 tahun dibanding-bandingin. Saya bilang kayak misal gini, niat mau sedekah kan gak usah bilang saya mau sedekah, enggak kan, tapi yang namanya niat sedekah ya udah sedekah aja gitu. Nah begitu pun maksud saya, kayak saya mau belajar tapi gimana gue gitu, gimana saya belajarnya maunya sore, dan karena siang saya maunya main gitu. Sedangkan orang tua saya bilang kamu gitu. Ya udah saya bawa aja bukunya, saya bawa lari-lari sampai lecek, sampai ini orang tua kan bangga, ya ampun sampai lecek dibaca, padahal nggak tahu aja. Saya selipin di sini, saya kadang lempar, udah lupa gitu. Tapi yang minimal ada satu perubahan positif sama diri saya dan juga di kehidupan yang akan datang sampai sekarang. Oke, untuk pertemuan pertama, untuk chapter ketiga di sini, saya rasa sudah cukup ya nih materinya. Ini materi lainnya nggak bisa teman-teman baca, karena hampir sama sih dengan akuntansi keuangan ya, kayak misalnya gini, unsur-unsur laporan keuangan. Kan di sini tadi ada neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas, CALK, itu kan bisa teman-teman baca dan hampir semua sama intinya. Cuman yang membedakan bahwa kayak misal aset, kalau kita mah aset teh sesuatu yang berharga ya, baik bergerak maupun tidak bergerak, udah sampai situ kan. Nah tapi kalau secara akuntansi syariah itu, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas. Maksudnya mah intinya masih ke sana-sana aja. Dan asetnya bisa berupa yang bergerak maupun non bergerak. Kemudian aset juga akan memberikan kita manfaat berupa keuntungan. Sebetulnya masih sama gitu-gitu aja, cuma nanti sama teman-teman dibaca lagi aja ya, biar teman-temannya paham. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa bisa diskusi di Google Classroom. Oke. Paling hari ini satu lagi terkait akan mudarabah. Teman-teman masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Ini akan mudarabah nggak banyak, karena sama teman-teman juga tinggal dibaca. Khususnya buat yang hitungan itu harus dipelajari dulu. Waktu kemarin ada kelas karyawan yang minta sampai Nggak ada. Nanti minta dikasih ke kelas karyawan juga tuh.
ini Bu udah di YouTube, di upload di YouTube. Soalnya nggak bisa, MB-nya gede banget ya. Ya itu makanya ibu juga agak bingung ya itu waktu ada mahasiswa yang minta internet. Nah di sini akad mudarabah. Akad mudarabah itu lebih ke akad kerjasama. Di sini akad kerjasama yang mana ada dua pihak, yaitu ada pemilik dana atau sahibul mal dan juga ada pengelola dana atau yang disebut sebagai mudarib. Nah, yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan apabila ada kerugian secara finansial, kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik dana. Kayak misal tadi, Neng kan berperan sebagai toko apa? Kita punya usaha toko kue. Saya si pemilik dana. Kemudian Neng di sini memiliki kemampuan ya, skill. Berarti kan dia hanya mengelola ya, tidak memiliki dana gitu. Nah, ketika amit-amit toko kue kita itu mengalami kerugian, nah yang menanggung itu adalah si pemilik dana. Gak keduanya, tapi bisa keduanya ketika diatur di akadnya. Kayak misalnya karena ini mah kan kenapa disebut apa ya istilahnya? Kenapa semua yang menanggung itu adalah si pemilik dana? Karena di sini yang mengeluarkan uang hanya si pemilik dana aja. Otomatis yang menderita kerugian berarti hanya satu pihak atau satu orang. Tapi kalau misalnya Abel di sini juga saya juga kasih uang tapi cuma 10%, sisanya kemampuan saya, ya berarti kerugian dibagi dua, tapi porsinya pasti lebih besar si pemilik dana. Nah, kemudian juga di sini, akad mudarabah itu suatu transaksi yang berdasarkan atas kepercayaan. Kepercayaannya gimana? Saya percaya bahwa Abel bisa mengelola dananya dengan baik, gitu kan. Kemudian bisa jujur dalam menyajikan laporan keuangan harian, gitu kan. Kemudian juga di sini bisa jujur, bisa amanah dalam memenuhi semua pesanan para pembeli, gitu. Itu kan hanya atas dasar asas kepercayaan. Jadi tidak ada hitam di atas putih, itu istilahnya. Nah, kemudian di sini, di dalam akad mudarabah di sini itu keuntungan harus dalam bentuk persentase atau nisbah. Seperti misal 70% untuk pengelola dana, kemudian 30% itu untuk si pemilik dana. Loh, kenapa si pengelola dana yang memiliki persentase lebih besar? Karena resiko lebih besar ada di siapa? Pemilik dana. Pengelola dana. Maksudnya resiko gimana coba? Resiko kayak misalnya dia di sini untuk menghasilkan yang namanya kan tadi usahanya usaha kue. Nah, di sini itu memungkinkan terjadi beberapa masalah, entah itu disebabkan karena kelalaian ataupun memang disebabkan karena hal-hal di luar dari yang hal-hal di luar dari yang nggak bisa kita prediksi. Kayak misal tiba-tiba si customer membatalkan pesanan, gitu kan. Itu kan kita tidak bisa memprediksi ya, gitu. Meskipun udah deal, kadang ada orang yang main, udahlah batalin aja. Kan yang rugi main nih. Udah bikin gue capek-capek, tapi ternyata nggak laku. Kan ibu mah nggak melakukan apapun. Ibu mah kan nggak memberikan kontrik
Susi. Kontribusi terbesar ada di Abel. Resiko terbesar ada di Abel. Resiko kecelakaan kerja contohnya, itu kan. Kemudian juga resiko tidak terselesaikan semua pesanan dan lain sebagainya. Itu kan lebih banyak di Abel. Makanya tadi 70% buat si pengelola dana, 30% untuk si pemilik dana. Jadi istilahnya apa ya? Karena kontribusinya lebih dominan Abel dan resiko yang dihadapkan ya juga lebih besar Abel dibandingkan dengan ibu selaku pemilik dana, makanya ya udah 70% lebih haknya untuk Abel. Nah, kemudian di sini ada dua jenis akad mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan juga mudharabah muqayyadah. Ada tiga nih. Ini itu terkait apa istilahnya jenis-jenis mudharabah yang ada di sini. Kalau mudharabah mutlaqah itu merupakan investasi atau kerjasama tidak terikat. Kalau ini kerjasama terikat. Maksudnya terikat dan tidak terikat akan aturan yang ada dalam pengelolaan dana serta investasi yang dilakukan. Kenapa sih disebutnya investasi? Karena kan saya di sini memberikan berupa dana. Artinya yang mengelola dana saya siapa? Abel. Berarti kan Abel di sini yang mengelola investasinya, dananya, atau lain sebagainya gitu. Nah, untuk pengelolaan itu memang harusnya yang mengelola itu adalah Abel gitu kan. Dan Abel harus nurut terhadap semua aturannya. Kayak misal gini, Abel nanti kita jualan bolu ini khusus bolu pengantin aja ya. Berarti kita nggak jual bolu lain. Kayak misalnya selain untuk pengantin dan ulang tahun, kayak misalnya cupcake ataupun bolu-bolu yang itu kita nggak jual misalnya. Nah itu investasinya atau kerjasamanya yang terikat, karena Abel harus nurut, harus tunduk gitu kan si pengelola dananya. Tapi kalau misalnya yang muqayyadah itu kita di sini, Abel di sini memiliki kebebasan. Sok mengelola dana investasinya, sok misalnya untuk apa aja, apa misalnya variasi kuenya apa aja. Yang penting kan tujuannya menghasilkan keuntungan. Jadi tidak ada batasan-batasan gitu. Kayak nih kalau muqayyadah itu mudharabah di mana pemilik dana atau saya memberikan batasan kepada pengelola, antara lain mengenai kamu dananya jangan gede-gede untuk operasional, kalau bisa 5 juta misalnya. Kemudian juga nih caranya kamu jangan menggunakan tepung yang tidak berkualitas, harus tepung ini. Terus kamu kalau mau bikin kue harus steril gitu kan. Kemudian juga di sini usahanya udahlah kamu fokus aja ke usaha kue pengantin dan kue ulang tahun aja, nggak boleh ada cupcake. Itu disebut mudharabah muqayyadah. Jadi terikat. Abel harus ikut aturan lain dari si pemilik dana.
Nah, lalu kalau ini itu mudharabah mustaraka adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dana dalam kerjasamanya. Akan yang disepakati adalah akan mudharabah dengan 100% dari pemilik dana setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan. Nah, kalau yang ini si pengelolanya ikut menyertakan dana. Bukan menyertakan ya, tapi juga jadi ikut invest gitu. Kan awal-awal mah cuma saya aja, ternyata di 3 bulan kemudian Abel juga, saya mau ikut lah investasi misal. Nah, itu namanya mudharabah mustaraka gitu. Jadi kayak misal ada kerugian dan sebagainya itu bisa ditanggung bareng-bareng. Tapi balik lagi ke porsi ya, lebih besar porsi mana dananya, maka dia yang memiliki istilahnya porsi untuk menanggung beban yang cukup besar juga, beban kerugian. Nah, kemudian di sini ada rukun dan ketentuan dari akad mudharabah. Yang pertama itu ada pelaku, ada objek, ada ijab kabul, dan juga ada nisbah keuntungan. Ada pelaku, kemudian juga ada objek, kemudian juga tadi ada ijab kabul, dan juga yang kedua itu ada nisbah keuntungan. Nah, pelaku ini siapa pemilik dananya, siapa pengelola dana, kemudian objek akadnya, kita akan melaksanakan akad kerjasama yang mana gitu kan. Kemudian juga siapa yang memberikan modal, siapa yang memberikan kemampuan atau skill gitu, itu disertakan di akad. Kemudian juga di sini ijab kabul, kayak aturan-aturan di kontrak tuh itu kan bisa dituliskan di ijab kabulnya. Kayak misal kita pakainya mudharabah muqayyadah, berarti saya mau jualan kue ini dengan ini dan sebagainya, kita sebutkan di akad tersebut. Nah, kemudian juga ada nisbah keuntungan. Abel misal 30%, saya 70 atau misal sebaliknya. Nah, itu bisa disepakati di awal akad. Nah, ini tadi pertanyaan Abel dan juga pertanyaan Ila, apakah akad di transaksi syariah bisa berakhir? Bisa. Berakhirnya akad itu dikarenakan 4 hal. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka ketika waktu mudharabah berakhir, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga salah satu pihak mengundurkan diri. Misalnya Abelnya, mohon maaf saya mau melahirkan dan sepertinya saya tidak bisa lanjut karena suami saya tidak mengizinkan misal. Nah, berarti akad mudharabah saya dengan Abel selesai atau berakhir. Kemudian juga ketika salah satu di antara kita meninggal atau hilang akal. Kemudian juga yang keempat ini, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah harus beritikat baik dan hati-hati. Jadi kayak misalnya karena Abel di sini full mengelola dana aja, kemudian Abelnya nggak amanah, kayak misalnya nyelipin aja uang 50.000 dan ketahuan, itu akan bisa berakhir nih. Karena kan nggak amanah. Tapi kalau misalnya bilang, Bu, saya mau bawa uang 50.000, saya mau pergunakan itu untuk kepentingan saya, gitu. Dikarenakan
Saya belum bulan ini belum menerima apa sih, bukan belum menerima tapi belum, masih jauh waktu ke gajian. Boleh nggak kalau saya ambil dulu nanti dikurangin aja gaji saya? Itu boleh. Karena kan kalau misalnya dengan sengaja ngambil, nyimpan atau lain sebagainya, berarti itu mah nggak amanah, karena nggak bilang, nggak konfirmasi. Harusnya kan kalau misalnya untuk kebutuhan sendiri, ya untuk kebutuhan sendiri, jangan menggunakan uang usaha atau uang kantor istilahnya gitu. Kayak sampai di sini ada yang mau tanya dulu sama teman-teman? Ada yang mau tanya dulu sama teman-teman? Cukup? Cukup. Kalau cukup, kita akhiri aja pertemuan kali ini. Bila ini topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.